Shalom saudara, mari saudara kita mau menaikkan pujian penyembahan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus.
saudara, angkat suaramu. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu. Oh Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini puji Tuhan kita bisa mengikuti saat teduh. Namun sebelum saya membawakan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk nafas yang baru, untuk kesehatan, umur panjang yang Engkau berikan atas setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, urapi setiap kami, dimanapun kami boleh berada untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Hidupkan firman-Mu itu Tuhan agar berkuasa atas hidup kami. Firman-Mu yang hidup ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, umur panjang di tangan anak-anak Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dari ayat ini saya bisa melihat bahwa Tuhan menginginkan anak-anaknya, Tuhan menginginkan umatnya memiliki umur yang panjang. Bapak Ibu Saudara, ada 3 poin yang terdapat di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah umur panjang, kedua kekayaan, ketiga kehormatan, dan 3 hal ini saya percaya dibutuhkan oleh manusia. Semua manusia tentu ingin hidupnya sejahtera, aman, damai, sehat. Itu yang kita inginkan. Umur panjang merupakan sebagai berkat pemberian dari Tuhan yang patut kita syukuri setiap hari. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan bahkan tahun demi tahun yang kita lalui dalam hidup ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan yang tidak dapat kita beli dengan harga berapapun. Ketika kita bangun pagi menghirup udara yang segar, kita diberi nafas yang baru gratis sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alkitab mengatakan bahwa untuk memperoleh umur yang panjang, haruslah kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata demikian. Takut akan Tuhan memperpanjang umur
tetapi takut tahun-tahun orang fasik diperpendek. Dan dalam Amsal 16 ayat yang ke-31 firman Tuhan berkata demikian, rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ada ilustrasi di mana saat ini saya di sebelah rumah saya ada rumah kosong yang sudah 3 tahun tidak diisi oleh penghuninya dan sudah tidak mungkin disewakan dan tidak ditempati. Saya lihat dari luar, saya melihat bagaimana rumah ini semakin hari justru semakin rusak. Kusen-kusennya, kayu-kayunya sudah pada lapuk, bahkan gentengnya pun sudah mau roboh. Dalam hidup kita harus memelihara secara jasmani maupun rohani. Jadi rahasianya agar rumah itu bisa tetap ada utuh seperti minyak rumah yang baru, itu harus dipelihara, dicat mungkin, diganti kayunya seperti itu. Demikian juga dengan kerohanian kita. Jadi rahasia umur panjang adalah takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita perlu asupan makanan rohani yang harus kita makan setiap saat. Kita rajin beribadah, kita rajin baca Alkitab, kita rajin baca firman Tuhan. Demikian juga secara jasmani tubuh kita harus memiliki gaya hidup yang sehat, rajin berolahraga seperti makan dengan makanan yang sehat, yang bergizi, berpikir positif mungkin, dan bahkan juga tidur yang cukup. Kalau itu dilaksanakan, saya percaya kita pasti akan diberi umur panjang sama Tuhan. Dan kita menjadi terus sehat di dalam Tuhan. Kekayaan biasanya berbicara tentang materi dan harta serta kecukupan kita sehari-hari. Kekayaan bukan hanya jasmani, rohani, pun harus kaya. Kehormatan merupakan kedudukan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang sehingga dihargai atau dihormati oleh orang lain. Ketika kita diberkati Tuhan, firman Tuhan dikatakan bahwa apapun yang kau lakukan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Kehormatan berbicara mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan akan senantiasa menjadi kepala dan bukan ekor, akan senantiasa di atas, gak pernah turun. Terus naik dan naik. Nah, ketiga hal inilah yang telah dipegang oleh Salomo. Dan ia yakini ia mendapatkannya oleh karena kedekatannya dengan Tuhan. Dengan kedekatannya sama Tuhan, makanya Salomo diberi hikmat sama Tuhan yang luar biasa. Hubungannya yang harmonis dengan Tuhan, yang ia sampaikan melalui doa-doa yang dipanjatkan oleh Salomo kepada Tuhan. Ia minta petunjuk sama Tuhan. Sebab ia menyadari bahwa Tuhanlah yang satu-satunya sumber kehidupan itu. Sehingga Tuhan memberikan bonus umur panjang, kekayaan dan kehormatan, serta hikmat yang daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah kita memiliki umur panjang, kekayaan dan kehormatan? Melalui nats ayat ini kita diajarkan untuk meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan umur panjang kita bisa berkarya, melayani Tuhan lebih lagi dan menjadikan kita lebih berarti hidup kita kepada sesama manusia dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Milikilah mental yang selalu memberi, milikilah mental yang selalu menolong, bukan selalu menerima tetapi banyak memberi. Ketika kita diberkati pasti kita juga akan memberkati banyak orang. Itu salah satu kunci yang kita pahami hari ini supaya kita memiliki umur yang panjang. Nah, untuk mengakhiri ibadah hari ini, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kepada setiap kami agar kami memiliki hati yang mengasihi Engkau senantiasa. Dan kami percaya Tuhan umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kehormatan dan kemuliaan ya Tuhan. Mari ya Aba, teguhkan setiap firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan. Agar menjadi rema untuk setiap kami yang mendengarkannya. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu, umat-Mu sepanjang hari ini Tuhan.
usaha, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak kami dalam sekolah, ya Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Ajar kepada setiap kami untuk menghitung hari-hari, agar kami memperoleh hati yang bijaksana ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mari ya Aba ya Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, sembuhkan bangsa Indonesia ya Tuhan. Inilah saatnya, inilah waktunya Tuhan. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Belas kasihan turun atas bangsa Indonesia. Presiden kami, Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Maruf Amin, para menteri di Kabinet Indonesia maju ya Tuhan. Ya Aba ya Tuhan, pemerintahan atas bangsa kami Engkau jamah, Engkau lawat ya Tuhan. Setiap keputusan-keputusan itu semua boleh berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mau terus bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu